Halo, selamat datang kalian semua di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari Dragon Ball Super Chapter 43. Buat kalian yang tidak suka spoiler, silahkan skip video ini. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar aku tambah semangat untuk membuat video lagi. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu dapat update terbaru dari saya. Buat teman-teman, ketahui bahwa chapter kali ini adalah lanjutan dari cerita anime sebelumnya setelah pertarungan antar alam semesta. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal cerita kali ini kita diperlihatkan flashback 10 juta tahun yang lalu, yang dimana terjadi pertarungan antara dua dewa Kaioshin dengan seseorang berjubah yang masih misterius. Orang misterius tersebut menyerang dua dewa Kaioshin dengan menggunakan komet yang ia tarik menggunakan kekuatannya, dan salah satu dari komet itu pun berhasil mengenai salah satu dewa Kaioshin. Akan tetapi, dewa tersebut berhasil mengangkat dan membuang jauh batu komet itu. Dan orang tersebut menggunakan sihirnya untuk menyerap energi dari salah satu planet yang ada di dekatnya, yang mengakibatkan planet tersebut hancur. Setelah berhasil mengumpulkan energi itu, ia pun memakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Dari hal tersebut, ia pun memperoleh kekuatan yang dahsyat. Efeknya saja bahkan sampai di dua dewa Kaioshin yang jaraknya cukup jauh dari dirinya. Dan bahkan membuat salah satu dewa Kaioshin berkata bahwa orang itu semakin bertambah kuat. Dan kemudian dibalas oleh rekannya, sepertinya kita tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Dan tidak jauh dari tempat pertarungan itu terlihat ada pesawat dari kepolisian galaksi yang menyaksikan pertarungan tersebut. Lalu salah seorang dari polisi galaksi tersebut berkata bahwa orang itu telah didakwa dengan tuduhan penghancuran sistem bintang Iragi dan kepunahan massal pada 320 planet. Mereka sendiri tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya dapat menyerahkan sepenuhnya kepada dua dewa Kaioshin tersebut. Lalu kembali ke pertarungan, orang misterius itu yang telah mendapatkan energi dari planet yang ia serap, ia pun mendatangi kedua dewa Kaioshin. Lalu salah seorang dari dewa Kaioshin berkata, jika kekuatannya bertumbuh lebih besar lagi, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian dibalas oleh rekannya bahwa ia tidak memiliki pilihan. Ia akan menggunakan kekuatan dewanya yang dapat mencuri kekuatan sihir yang dimiliki lawan mereka itu. Dan ia pun menggunakan kekuatannya itu, lalu berhasil mengenainya. Akibat dari terkena serangan tersebut, orang itu pun berhasil dilumpuhkan. Dan kedua dewa Kaioshin itu pun menyerahkan orang itu ke kedua polisi galaksi yang selanjutnya akan dipenjarakan di penjara galaksi. Dan kemudian cerita pun kembali ke masa sekarang, yang dimana Goku dan yang lainnya sedang membahas orang tersebut, yang ternyata orang misterius itu bernama Moro. Ia telah melarikan diri dari penjara galaksi. Si Moro ini ternyata telah dijatuhi hukuman mati, akan tetapi dia tidak dapat dibunuh dan akhirnya hanya dipenjarakan seumur hidup saja. Karena Moro ini telah berhasil kabur, jadi mereka membutuhkan dewa yang telah mengalahkan Moro 10 juta tahun lalu, yang dimana 5 juta tahun setelah mengalahkan Moro, dewa tersebut diserap oleh Majin Buu, yang dimana Majin Buu masih tertidur. Dan entah kapan ia akan terbangun. Dan terlihat ada salah seorang dari polisi galaksi yang berusaha membangunkan Buu. Akan tetapi ia malah dicekik dan dilempar. Yang ternyata si Buu ini sedang mengigau. Karena belum tahu pasti kapan Buu akan bangun, Goku pun menawarkan dirinya dan Vegeta untuk ikut bergabung dalam menangkap Moro. Karena para polisi galaksi ini tahu tentang kekuatan dari Goku dan Vegeta, mereka pun menerima tawaran dari Goku tersebut. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu kenapa Goku dan Vegeta bisa bersama dengan para polisi galaksi ini, jadi mereka ini memang dibawa oleh para polisi galaksi. Karena sebelumnya Goku dan Vegeta diberitahu oleh Bulma kalau terjadi sesuatu di rumah Mr. Satan,
yang ternyata para polisi galaksi ini mengambil Bu yang masih tertidur di rumah Mr. Satan secara paksa. Oke, kita lanjut lagi. Dan Vegeta pun mengingat kembali kejadian sebelumnya yang terjadi di rumah Mr. Satan, yang dimana ia dan Goku dapat dilumpuhkan dari belakang tanpa dia sangka oleh Merus ini. Yang kemudian Merus pun mempersilahkan kepada Goku dan Vegeta untuk masuk ke ruangan yang telah dipersiapkan karena Raja Galaksi sudah menunggu mereka karena mereka akan segera dilantik menjadi anggota patroli galaksi. Lalu Goku bertanya, Raja Galaksi, siapa itu? Lalu dijawab oleh Jaco, ya Raja Galaksi pernah hadir di saat pertarungan di alam semesta 6. Dan dijawab lagi oleh Goku, yang bentuknya mirip gurita itu ya. Dan terlihat Raja Galaksi, ia berkata bahwa dia bukan gurita. Yang lalu Goku pun menyapanya dan berkata, lama tidak ketemu, sambil memegang salah satu dari tangan atau tentakel Raja Galaksi itu. Dan selanjutnya Goku dan Vegeta pun dilantik oleh Raja Galaksi sebagai anggota patroli galaksi sampai Moro berhasil ditangkap kembali dan mereka dapat diberhentikan jika mereka salah dalam menggunakan kewenangan mereka. Setelah resmi menjadi anggota patroli, Jaco pun memberikan seragam untuk mereka. Akan tetapi Goku pun malah menolak untuk memakainya karena terlihat seperti susah untuk bergerak. Karena penolakan itu, alhasil anggota patroli galaksi yang lain malah menggambar simbol patroli galaksi di pakaian mereka. Sedangkan Jaco yang merasa sebagai seorang senior malah mengajarkan Goku dan Vegeta gerakan-gerakan kemenangan. Dan malah Goku bertanya apakah itu bisa di skip saja. Yang tiba-tiba terlihat anggota patroli galaksi berlarian, yang ternyata telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Makarani bersaudara. Dan masalah tersebut pun lalu diambil oleh Merus dan berkata kepada Goku dan Vegeta untuk menunggunya dan dia akan segera kembali. Akan tetapi Vegeta mengatakan kalau ia akan ikut karena penasaran dengan kemampuan yang dimiliki Merus. Goku yang mendengar hal itu pun mengatakan kalau dia juga akan ikut. Dan akhirnya mereka pun pergi bersama ke tempat kejadian. Sedangkan di tempat kejadian di planet Jung terlihat pasukan berkendara yang mencoba menghalangi para penjahat itu malah berhasil dilumpuhkan dengan mudahnya oleh para penjahat. Para penjahat itu yang telah mengambil alih kereta pengangkut itu berkata, sepertinya pasukan itu adalah pasukan yang terakhir. Dan tidak berselang lama Goku dan yang lainnya pun tiba di tempat kejadian. Setelah Goku dan yang lainnya memperhatikan, ternyata yang dicuri oleh Makarani bersaudara adalah Blue Aurum. Karena Goku yang tidak tahu apa itu Blue Aurum, ia pun bertanya kepada Jaco. Lalu Jaco menjawab kalau itu sumber bahan bakar untuk segala jenis mesin. Dan Merus pun melompat ke kereta itu, yang tiba-tiba ia malah diserang oleh salah satu penjahat tersebut. Yang ternyata serangan itu hanya sebuah ucapan halo saja, kata si penjahat. Dan lalu berkata lagi kalau dia tidak mau melawan Merus. Dan Merus menjawab kalau begitu jatuhkan senjatamu. Dan penjahat itu pun malah melempar senjatanya ke atas dan jatuh mengenai tepat di sambungan kereta. Dan terjadilah ledakan yang membuat sambungan kereta itu pun terputus. Yang lalu salah seorang penjahat pun mengubah arah jalur kereta yang mengakibatkan Merus terpisah dengan mereka. Dan penjahat itu pun menembak rel kereta dengan senjatanya berharap Merus terjatuh dan tidak dapat mengejar mereka. Akan tetapi dugaan itu salah. Merus berhasil menghentikan kereta itu dengan terbang dan menahannya. Lalu ia pun meminta Jaco untuk mengamankan Blue Aurum. Sedangkan ia akan mengejar para penjahat itu. Dan setelah berhasil mengejar, ternyata mereka sudah tidak berada lagi di kereta itu. Mereka sudah pergi menggunakan pesawat. Akan tetapi Goku dengan cepat berhasil menjegatnya. Karena itu mereka pun berhasil ditangkap. Akan tetapi Vegeta yang dari tadi mengamati menyadari sesuatu. Kalau pesawat dari penjahat tadi telah disabotase oleh Merus. Walaupun tidak dijegat oleh Kakarot, mereka tidak akan pergi jauh. Lalu Vegeta berkata lagi, Merus lebih memilih untuk menyelamatkan konektor yang terjebak di kereta, ujar Vegeta. Setelah berhasil menangkap para penjahat,
Mereka pun kembali ke markas. Sewaktu berada di dalam pesawat untuk kembali ke markas, Vegeta berkata, "Kenapa kamu tadi tidak menyelesaikannya dengan cepat? Walau kamu menyembunyikan kekuatanmu, mataku dapat melihatnya. Kalau begitu, apakah kamu tidak bisa menangkap Moro sendiri?" ujar Vegeta, yang kemudian dibalas oleh Merus. Ia tidak menyembunyikan kekuatannya, dan dia memang nomor satu di patroli galaksi. Akan tetapi Moro itu berada di tingkatan yang berbeda. Kekuatan milik Moro tidak mengenal batas. Lalu Goku bertanya, "Maksudmu dia bisa terus bertambah kuat?" "Benar. Jika kita tidak secepat mungkin menangkapnya, keadaan akan semakin gawat," ujar Merus. Dan tiba-tiba mereka mendengarkan laporan dari pasukan patroli lain bahwa mereka telah menemukan lokasi pasti keberadaan Moro. Lalu Goku bertanya, "Arah manakah itu?" Karena ia juga ingin ikut membantu mencari Moro. Lalu Jago pun menunjuk arahnya. Dan cerita dari chapter kali ini pun berakhir. Apakah Goku dapat menemukan Moro? Tunggu video saya selanjutnya. Dan jangan lupa di like dan subscribe-nya ya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian cerita ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan saya pamit undur diri.